Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe-nya. Siapa nih di sini yang suka debat? Atau baru mau masuk ke dunia perdebatan? Nah, Lia mau kasih tips bagi para pendebat nih. Ataupun bisa disebut ya teknik dalam berdebat lah ya. Jadi kita sama-sama tahu kan kalau dalam satu tim itu terdiri dari 3 orang. Yang mana masing-masing tugas dari ketiga orang itu sebagai pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Namun ada di akhirnya itu sebagai pembicara reply atau pembicara kesimpulan. Biasanya sih diambil dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Dan nggak pernah sih yang dari pembicara ketiga. Jadi apa aja sih tugas dari masing-masing pembicara ini? Oke, yang pertama kita masuk ke pembicara pertama. Jadi si pembicara pertama ini tugasnya yaitu sebagai pembuka jalan debat, di mana ia menjelaskan tentang latar belakang, filosofi, definisi, mosi yang diangkat atau mosi yang sedang diperdebatkan. Seperti apa sih orang yang cocok untuk pembicara pertama ini? Tipe orangnya itu yang santai, tapi tegas, berwibawa, dan mendalam. Dia bisa meyakinkan juri bahwa dia menggiring mosinya itu ke dalam situasi yang seperti apa. Dia mengangkat mosinya itu ke hal yang seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak terbawa emosi, dia orangnya santai, tapi dia tegas dan berwibawa sehingga juri bisa melihat dia ingin membawa debatnya atau timnya itu membawa debatnya ke arah yang seperti apa. Lalu yang kedua sebagai pembicara kedua. Nah, tugasnya yaitu membidas setiap argumen lawan, mengelaborasi argumen dan memunculkan dampak serta memberikan solusinya. Seperti apa sih tipe orang yang cocok sebagai pembicara kedua ini? Tipe orangnya yaitu yang tegas, bisa membidas argumen. Biasanya orangnya sih yang ngomongnya cepet ya. Soalnya pada pembicara kedua ini, setelah dia membidas argumen lawan, biasanya juga diberi instruksi oleh lawan. Jadi supaya tidak ketutupan argumennya, supaya tidak hilang argumennya dan masih sempat dibicarakan ketika ada waktu, jadi ngomongnya itu harus cepat gitu. Pembicara kedua ini orangnya juga harus pandai memainkan emosi. Dia harus bisa menyalurkan emosinya dengan baik dan membuat lawannya juga terbawa suasana yang tengah ia bawakan. Oke, yang ketiga kita masuk ke pembicara ketiga. Nah, tugas pembicara ketiga ini bukan lagi memberikan argumen baru guys, tapi memperkuat argumen tim tanpa menambahkan argumen baru dari dirinya sendiri. Terus dia juga bisa membidas semua argumen lawan, mulai dari pembicara pertama, tim kontra, dan pembicara keduanya. Di pembicara ketiga ini juga lebih banyak menampilkan contoh-contoh atau implementasi dari argumen pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim pro atau timnya sendiri. Sehingga ibaratnya pembicara ketiga ini adalah pendukung atau penopang dari pembicara pertama dan pembicara kedua tim pro ini. Terus seperti apa sih tipe orang yang cocok sebagai pembicara ketiga ini? Nah, tipe orangnya itu yang diam-diam menghanyutkan gitu loh guys. Maksudnya ialah dia orangnya yang kayak santai, orangnya itu woles, tapi ucapannya itu pedas dan benar-benar bisa mematikan argumen lawan. Dia bisa membalikkan keadaan, membuat lawan itu seperti down atau argumennya patah, tertimbun. Nah, seperti itu. Jadi pembicara ketiga ini orangnya itu memang harus seperti orang-orang licik gitu ya guys, tapi bukan berarti licik dalam artian yang jahat. Jadi bagi para pembicara ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing guys. Contoh pembicara pertama. Pembicara pertama sering disebut sebagai pembicara yang mudah karena tidak perlu diinterupsi oleh lawan, tidak perlu membidas pembicaraan lawan dan juga biasanya sih tidak memberikan contoh-contoh ataupun kasus-kasus yang menguatkan posisi mereka sebagai tim pro. Tapi di pembicara pertama inilah terpegang beban yang sangat besar. Karena apabila pembicara pertama gagal dalam mendefinisikan, gagal dalam mengarahkan perdebatan ini ke arah yang mana, maka argumen-argumen yang akan dibawakan oleh temannya selanjutnya, pembicara kedua dan pembicara ketiga, itu sudah tidak akan terlalu meyakinkan dewan juri lagi. Nah, sedangkan pembicara kedua ini orangnya itu biasa yang kayak hiperaktif gitu, orang yang benar-benar
memiliki emosi yang tinggi, tapi dia bisa memainkan emosinya gitu. Sedangkan pembicara ketiga ini, dia tidak perlu menambahkan argumen baru, dia tidak perlu membawa argumen baru, tapi dia harus bisa menjatuhkan tim lawannya. Dia harus bisa pandai bersilat lidah. Nah, itu dia secara garis besar tugas dari masing-masing pembicara di tim pro. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas satu persatu secara rinci loh guys. Jadi jangan lupa tonton video Lia selanjutnya. Bye-bye.